secara nasional nanti akan Bagaimana saya bisa jadi anggota sosialisasi? Sedikit bahagia, banyak stres. Teman pemilih, selamat datang kembali bersama saya Yosafat dalam podcast Beta Pilih, omong enak tentang pemilu dan pemilihan. Dalam episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kawima, Bapak Eberta Kawima. Beliau adalah Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya ingin menyapa Pak Wima, selamat sore. Selamat sore Pak Yos. Teman Mantap. pemilih, beliau ini sebenarnya bukan orang baru di KPU, pernah mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Siap. Karena itu segudang pengalaman tentu kita akan timbah dari pengalaman, apalagi sekarang beliau selaku Deputi Bidang Dukungan Teknis, ini jantungnya KPU. Karena itu kita ingin berdialog, berbincang-bincang hari ini. Kira-kira Pak Wima, kita panggil Bapak Wima saja. Siap, Bapak Wima. Lebih singkat, lebih enak. Pak Wima, sebenarnya bisa dijelaskan secara tegas kita sekarang ini pada tahapan mana dan kita mau kemana sekarang? Baik, terima kasih Pak Yos. Izin saya menyapa teman pemilih dulu. Selamat sore teman pemilih. Selamat sore ya. Sehat selalu semuanya. Bahagia dan semua sukses semuanya ya. Baik Pak Yos, sekarang ini kita sedang masuk ke masa persiapan pendaftaran. Ya. Jadi memang pendaftaran peserta pemilu nanti itu kan akan kita laksanakan di tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Ya. Nah sekarang ini masih tanggal 14 Juli, jadi kurang setengah bulan lagi. Nah kita harus mempersiapkan untuk persiapan pendaftaran itu. Nah persiapan pendaftaran itu tentu teman-teman partai politik ini semuanya sedang menginput data, gitu ya Mbak ya. Jadi yang diinput adalah persyaratan yang digunakan untuk proses pendaftaran itu nanti. Mereka mengedit ya, kemudian harus diunggah di dalam sistem informasi partai politik kita atau yang bisa kita kenal dengan Sipol. Nah, nanti di situ semua mereka diunggah ya, kemudian setelah itu baru dipersiapkan. Nanti ketika sudah memasuki tanggal 1 Agustus, baru kita membuka pendaftaran itu. Dan kita tutup tanggal 14 Agustus. Jadi 2 minggu, sekitar 2 minggu penuh, nanti kita akan layani betul peserta calon peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu untuk mendaftarkan. Gitu. Proses yang sangat pendek waktunya, tetapi ini menentukan maju mundurnya mau oke atau tidak oke menjadi peserta pemilu. Betul, betul. Apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk kewajiban dia untuk memberikan pelayanan. Selalu ditekankan oleh KPU ada 2 hal yang perlu dilakukan, memberikan pelayanan untuk peserta pemilu dan juga kepada pemilih. Betul. Sekarang kita menuju ke yang calon peserta pemilu. Apa saja yang harus dilakukan? Silakan. Ya Pak Yos. Pertama tentu kalau di KPURI itu kan kalau boleh dibilang adalah lembaga yang bertugas untuk membuat regulasi. Ya. Karena tentu sebagai negara hukum, ya, seluruh aturan main, ya, mulai dari awal sampai akhir proses penyelenggaraan pemilu ini tentu harus berdasarkan dengan aturan. Sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai undang-undang kita untuk pelaksanaan pemilu. Tentu ada beberapa hal yang memang harus dibuatkan aturan turunan dari undang-undang. Ya, aturan turunan ini namanya peraturan KPU. PKPU ya. PKPU yang bisa kita kenal dengan singkatan PKPU. Nah, kita sedang persiapkan itu semua. Gitu kan ya. Pendaftaran partai politik ini nanti akan kita terima tanggal 1 sampai 14 Agustus sampai dengan nanti penetapannya di tanggal 14 Desember. Regulasinya kita sedang siapkan. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur ya kita hari ini sudah sampai pada tahap harmonisasi peraturan KPU itu. Harmonisasi itu adalah sebuah step
atau sebuah tahapan sampai dengan proses pengundangan sebuah regeling, sebuah peraturan, ini bisa dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahap harmonisasi. Biasanya setelah harmonisasi tidak lama, itu peraturan sudah diundangkan. Sudah diundangkan. Nah, gitu. Jadi setelah diundangkan, tugas Komisi Pemilihan Umum adalah memastikan bahwa peserta yang nanti akan menjalankan waktu pada masa-masa verifikasi dan seterusnya, itu setidak-tidaknya memahami, dan ini peran dari Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan penjelasan, pendidikan, sosialisasi, apa saja yang perlu disiapkan ini. Ya, tadi regulasi ya. Sudah. Tentu berikutnya adalah soal persiapan badan penyelenggara kita. Baik. Ya. Mulai dari KPU pusat sampai dengan KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota, ini kan badan penyelenggara pemilu semua. Mulai dari yang sampai nanti ketika BPK, BPS dan KPS dibutuhkan, maka mereka akan dibentuk. Nah, semua persiapan ini sedang kita persiapkan betul gitu ya, termasuk anggarannya bagaimana, ya termasuk infrastrukturnya bagaimana, termasuk personalnya, termasuk SDM-nya. Setelah semua ini siap, ya kita kemudian baru akan melaksanakan semuanya itu dengan ya, kita semua berharap tentu pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, begitu Pak. Salah satu tujuan datang ke Nusa Tenggara Timur saat ini, Pak Deputi, juga ingin memastikan tentang hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Betul. Apa saja yang dari penglihatan Bapak kesiapan di Nusa Tenggara Timur dan juga dikaitkan dengan setidak-tidaknya kita sudah siap. Mau running kapan pun seharusnya kita sudah siap. Betul. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari NTT ini? Luar biasa. Itu yang pertama saya lihat ya. Mulai dari senyumnya, gitu kan ya. Kan memang kita harus tersenyum. Sebagai lembaga layanan itu kan kita harus memberikan sifat dan sikap yang ramah kepada orang yang akan kita layani. Nah, ini kan penting. Ya, saya lihat sudah bagus itu ya. Jadi teman-teman KPU NTT tadi juga sudah bertemu secara daring dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota se-NTT ya, ketika kita rakor logistik tadi. Itu saya melihat bahwa antusiasme itu ya, semangat ya itu sudah saya lihat itu. Semangat untuk mensukseskan pemilu itu sudah saya lihat gitu ya. Nah, saya harap juga semangat itu nanti diiringi dengan ya tentu dengan kinerja yang baik gitu ya. Memberikan pelayanan kepada peserta yang baik gitu ya. Dan ketika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan ya, dibahas gitu ya, itu bisa segera diselesaikan gitu. Sosialisasi menjadi kata penting untuk teman-teman di partai politik mempersiapkan segala sesuatunya. Kesiapan apa saja yang harus terus-menerus dibahasakan, disampaikan kepada partai politik supaya mereka itu benar-benar tahu, jangan-jangan yang kita lakukan ini salah. Mundur lagi kan tidak mungkin, balik lagi tidak mungkin. Nah, untuk memahamkan mereka itu apa saja yang harus kami lakukan terutama? Ya, sosialisasi itu sebetulnya hakikatnya bukan hanya sekedar memberikan informasi dan publikasi. Baik. Gitu kan ya. Baik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah terkait dengan pendidikan pemilihnya. Baik. Jadi memberikan informasi sehingga masyarakat menjadi tahu dan paham. Nah, ini yang penting, gitu kan. Bukan hanya sekedar tahu saja, tapi kita juga mengharapkan mereka bisa mengetahui dan paham. Gitu ya. Sehingga dengan demikian maka kita inginkan untuk mendapatkan pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas, sehingga menghasilkan sebuah pemilih yang berkualitas tentu menjadi keinginan kita semua. Ya. Ada banyak metode ya, sosialisasi itu kan banyak metode, bisa melalui media ya. Tapi saya pikir dengan media seperti podcast ya, media-media sosial ya, kita punya media sosial yang banyak yang tidak berbayar itu atau gratis itu harus manfaatkan itu semua, Pak. Manfaat. Jadi kita harus betul-betul secara masif gitu ya, secara terus-menerus kita sosialisasikan itu, kita sampaikan itu. Sehingga pesan-pesan kita, keinginan-keinginan kita, tujuan-tujuan kita, harapan-harapan kita semua ya terkait dengan proses pelaksanaan pemilu ini itu bisa tersampaikan. Memang sosialisasi yang awal itu biasanya kita mulai dari hal yang sederhana saja, ya. Kita masyarakat ya kan biasanya masyarakat kita itu lebih senang dengan berita-berita yang menarik gitu ya. Nah, kita coba
yang menarik juga ya. Misalkan saya mulai melihat teman-teman kita mulai menggunakan TikTok misalkan. Ini menurut saya bagus juga ini. Jadi kita coba tidak lagi kaku, tidak lagi konvensional ya, monoton gitu ya. Sosialisasi itu kan namanya memberikan informasi kan harus menarik. Jadi kita harus mencoba inovasi-inovasi itu ya. Dengan apa ya? Ya dengan gaya-gaya yang kekinian gitulah kira-kira ya. Itu nanti bisa kita lakukan seperti itu, betul-betul itu. Termasuk juga ya pendidikan pemilih, karena Pak Yos tadi menyinggung soal sosialisasi, saya juga karena masih ada keterkaitan dengan itu. Jadi kita bukan hanya soal bagaimana pemilih itu datang, ya, ini yang penting. Oke, pemilih memang kita undang untuk datang, ya kita ajak untuk datang. Itu memang kewajiban kita untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Ya. Sebetulnya bukan hanya persoalan angka, karena kita tahu persis, Pak. Tapi yang paling penting harus kita kejar adalah target kita adalah terkait dengan kualitas. Jadi masyarakat bagaimana dia bisa menentukan pilihannya dengan baik. Sudah tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa merefresh gitu ya, pemilih ini supaya mereka benar-benar bisa memilih pilihannya yang baik dan benar gitu ya. Jadi tidak lagi berdasarkan hasil rayuan, bujukan, apalagi sampai iming-iming uang dan sebagainya. Nah, itu penting bagi kita. Ya, gitu. Teman pemilih, nampak betul ya. Jadi untuk tingkat partisipasi itu ada dua yang disampaikan Pak Deputi tadi, bahwa tingkat partisipasi karena pergi ke TPS atau voters turnout itu memang target kita itu 77,5%. Itu secara nasional. Tapi ada itu 2019, Pak. 2019. Ya, itu 2019. Nah, di Renstra KPU juga muncul dengan angka yang seperti tadi. Nah, kemudian satu hal lagi. Jadi bukan hanya voters turnout, tetapi yang paling penting tadi adalah bagaimana partisipasi nyata. Nah, saya ingin ke yang partisipasi nyata. Bukan hanya sekedar pergi ke TPS, tapi ada juga peran-peran yang harus dimainkan oleh pemilih untuk ikut berpartisipasi di setiap tahapan. Pak Deputi, Betul. Apa saja yang harus mereka lakukan? Pemilih, nanti kita sebentar lagi ada verifikasi partai politik. Kemudian untuk menjadi peserta pemilih. Sebentar lagi kita akan pendaftaran pemilih. Betul. Ikut kampanye dan segala macam. Betul. Bentuk partisipasi pada pemilih itu kira-kira yang modelnya seperti apa itu kira-kira? Ya. Salah satu tujuan utama kita pelaksanaan kontestasi ini itu adalah yang paling penting sekali. Itu adalah terpilihnya pemimpin yang benar-benar berkualitas. Betul. Itu kan tujuan kita semua melaksanakan pemilu yang sedemikian kompleks dan rumit ini. Nah, setelah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, masih ada lagi tujuan akhir, Pak Yos. Ya. Tujuan akhir dan yang paling akhir nih adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini yang penting, Pak. Ya. Jadi kita memilih pemimpin yang berkualitas itu tujuannya ya kesejahteraan masyarakat, gitu kan. Nah, ini yang paling penting ya. Percuma juga dong kita sudah memilih pemimpin tapi kesejahteraan masyarakat juga tidak meningkat. Nah, menuju pada menemukan pemimpin yang paling tepat ketika kita sedang pemilih ini sebenarnya panggung untuk kontestasi dari para caleg. Supaya mereka punya bekal untuk menentukan pilihan yang tepat. Apa saja yang perlu mereka atau syarat apa saja yang harus mereka persiapkan supaya ketika menentukan pilihannya itu tepat, supaya pemimpin atau calon pemimpin tadi bisa membawa kita kepada tingkat kesejahteraan yang baik. Betul. Apa saja itu kira-kira? Ya, sebetulnya ini adalah peran kita. Baik. Ini peran KPU. Oke. Makanya di Renstra kita termasuk kita banyak kegiatan ya, inovasi-inovasi termasuk yang kemarin baru saja kita launching itu. Ya. Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Sebetulnya ini kan termasuk salah satu inovasi juga, salah satu cara untuk ya mencerdaskan pemilih gitu ya. Banyak sebetulnya Pak Yos ya. Peran KPU tentu mencerdaskan pemilih ini ya
dengan inovasi-inovasi yang tadi sudah kita sampaikan, saya pikir juga harus melakukan hal-hal yang strategis gitu ya. Ya bukan hanya sekedar koordinasi dengan stakeholder, ya itu juga harus dilakukan. Melibatkan perguruan tinggi. Ya. Ini kan termasuk salah satu upaya untuk juga mengarah kepada ke sana, mencerdaskan gitu. Misalkan kita juga dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh agama ini kan. Karena pemilih kita banyak ya, ada sebagian memang masih kiai sentris terus masih dekat dengan tokoh-tokoh tertentu gitu ya, lebih nurut kepada tokoh-tokoh itu daripada dengan misalkan dengan pemimpin di desanya atau di gitu ya. Maka ini harus kita lakukan upaya-upaya pendekatan ke arah sana. Nah, KPU punya peran penting dan strategis di sini. Ya. Oleh karena itu dari sisi regulasi kita sedang persiapkan, Pak Yos ya. Legal drafting untuk peraturan KPU terkait dengan Parmas ini, terkait dengan Sosdikil Parmas ini sedang kita siapkan. Ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi peraturan ini bisa keluar. Di dalam peraturan itu kita sudah atur, ya. Kita sudah sudah kita atur, sudah kita susun gitu ya. Cara-cara bagaimana supaya masyarakat ini tertarik, masyarakat ini bisa berperan aktif. Masyarakat ini bisa sadar, gitu ya. Masyarakat ini bisa terus keingintahuannya tumbuh. Ya. Nah ini kan penting ini. Betul. Kalau masyarakat itu keingintahuannya tumbuh, sadar dia bahwa betul, ini kan saya ini kan untuk memilih pemimpin. Gitu. Saya harus benar dong milih ini. Nanti kalau pemilih saya nggak benar, gimana nanti nasib kami ini ke depan? Nah, ini harus mulai dimunculkan ini. Nah, strategi DP3 macam-macam itu bagian dari inovasi. Betul. Nanti kita pikirkan lagi, Pak. Baik. Atau nanti kita undang itu tokoh-tokoh, orang-orang pinter itu, stakeholder yang orang-orang pakar-pakar, para ahli. Gimana nanti kita ini mau diapakan? Strategi sosialisasi, strategi untuk melakukan pendidikan pilihan supaya masyarakat ini tertarik. Nanti kita akan lakukan upaya-upaya inovasi, upaya-upaya yang lain nanti akan kita lakukan. Jadi sebetulnya kita di sosialisasi itu sebetulnya ada sosialisasi dan pendidikan pemilih. Yang ingin kita lakukan bukan hanya mengajak dia pergi ke TPS ANSI. Tidak, Pak. Kalau pergi ke TPS, iya. Itu harus kita. Kalau tidak, dia mengerti, paham, tapi tidak datang ke TPS, percuma juga. Percuma juga. Dia juga tidak bisa memberikan pilihannya, karena sarana untuk memberikan pilihan itu hanya di TPS. Tidak ada tempat lain. Ya. Pemilih untuk memilih pemimpin, untuk memilih presiden, untuk memilih nanti gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPR dan seterusnya, itu sarananya menuangkan pilihannya itu hanya di TPS saja, tidak ada di tempat lain. Ya. Oleh karena itu ajakan untuk datang ke TPS harus, Pak. Ya. KPU dari semua tingkatan harus ini. Ya. Nah, sebelum mereka bisa mendatangi TPS, mencerdaskan proses pencerdasan, proses peningkatan kualitas. Nah, ini tetap kita lakukan. Pak Yos, angka itu tetap perlu. Ya. Kuantitas itu perlu. Karena angka itu sebagai bukti kita kepada publik, ini loh kita sudah nyampe sekian angka. Nah, itu kan perlu. Jadi harus ada hitung-hitungan dalam bentuk matematis, angka persentase itu harus tetap itu ya. Itu tidak boleh kita hilangkan. Ya. Parmas, peningkatan angka Parmas dengan angka persentase sekian itu tidak bisa kita hilangkan. Karena itu bentuk pertanggungan jawab kita kepada publik. Ini loh kita sudah mencapai 81 sekian persen waktu Pileg 2019 berarti sudah melebihi target. Nah, tetapi di samping angka, kualitas juga penting. Ya, kualitas harus kita genjot betul ini. Betul. Gitu. Masyarakat ya melibatkan banyak pihak lah. Ya, jadi ketika dia mau menentukan pilihannya, dia juga harus ikut berpartisipasi. Modelnya yang pertama adalah pergi memastikan bahwa nama saya sudah terdaftar di DPT belum ya. Yang satu. Tentu dia harus mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Misalnya kampanye. Saya ingin memilih seseorang, tetapi tidak tahu visi, misinya, dan segala macam, partai politik yang dari mana, orangnya ini dipercaya atau tidak. Kira-kira bekal apa yang harus mereka ditanamkan kepada pemilih, supaya ketika pergi ke TPS bukan hanya tutup buta tuli, tetapi dia punya pilihan yang, ini dia. Nah,
Apa bekal yang perlu Ya. kita berikan? Kalau saya sederhana Pak Yos, saya sampaikan bahwa ini pemilu. Pemilu itu adalah momentum penting bagi kita, itu kan ya. Momentum penting untuk proses pergantian pemimpin, apa ya namanya, untuk suksesi apa namanya itu ya, atau untuk ada perubahan apa namanya lah ya. Itu harus kita kita sampaikan itu betul. Ini pemilu ini. Anda kalau tidak berpartisipasi, Anda sayang ini Anda melewatkan masa penting untuk perbaikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan kita sampaikan. Terkait peran aktif pada tahapan dari awal, oke. Itu harus Pak, kita sampaikan. Ini loh kita ada pendaftaran partai politik, ikuti dong. Gitu ya. Nah, ini ikuti dong. Kalau misalkan Anda merasa tergerak, ya, sepanjang Anda memenuhi syarat ini tentu, silakan berpartisipasi dalam dalam partai politik. Silakan, ya. Jadi anggotanya, jadi pengurusnya. Silakan, ya. Sepanjang memenuhi syarat, bukan tentara, bukan polisi, bukan penyelenggara, bukan pegawai negeri dan seterusnya. Silakan. Enggak apa-apa. Memang keran pintu air keran itu dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat berpartisipasi. Sampai kepada proses nanti kampanye. Silakan. Gunakan fasilitas-fasilitas yang diatur oleh undang-undang, ya, kemudian cara-cara juga yang diatur oleh undang-undang, silakan. Ajak semua masyarakat untuk mengikuti untuk memilih, silakan. Itu kan bentuk partisipasi kita kepada pemilu masyarakat, gitu kan? KPU nanti tugasnya adalah mengarahkan, begitu saja. Regulasi kita buat, KPU provinsi memberikan penjelasan nih aturannya, ini aturan dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kepada nanti akhir di proses pemungutan dan penghitungan suara, gitu Pak. Baik. Itu, Pak. Di tahapan nanti di pendaftaran partai politik ya, secara nasional nanti akan dibentuk perangkat-perangkat yang untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk memastikan bahwa proses kita itu sudah dilaksanakan dengan benar. Betul. Selain regulasi, betul, Pak Deputi, apa lagi yang harus disiapkan oleh perangkat KPU dan itu nanti dibentuk di setiap provinsi untuk mendukung kelancarannya ini? Ya, silakan Pak. Gini Pak Yos, di samping regulasi ya, dalam rangka untuk meningkatkan ya, mengoptimalkan layanan kepada peserta, ini kan kami juga membentuk helpdesk. Ya, jadi helpdesk itu adalah sebuah kelompok ya, sebuah wadah gitu ya. Ini terdiri dari beberapa personal. Ya, ada susunan komposisi kepengurusan di situ ya. Ini tugas utamanya adalah memberikan bantuan informasi ya, secara langsung ya, secara cepat gitu ya, secara terarah itu kepada peserta yang membutuhkan layanan informasi. Jadi wadah ini bentuknya sifatnya adalah konsultatif, tetapi juga solutif. Ya. Konsultatif dan solutif. Ya, memberikan ada pertanyaan, saya kesulitan ini mengunggah sipol kita, gitu misalkan. Nah ini helpdesk sifatnya akan membantu secara sifatnya konsultatif dan solutif. Helpdesk ini kita bentuk mulai dari pusat sampai kabupaten kota, sampai kabupaten kota. Ya. Meskipun pendaftaran ini nanti hanya dilakukan oleh KPU pusat, KPU RI, yang menerima pendaftaran hanya KPU RI, Betul. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sifatnya standby, ya, tidak menerima pendaftaran, tapi sifatnya standby. Semuanya standby sesuai dengan jam dan jadwal waktu yang sudah kita tentukan. Tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus, teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota standby. Ya, semuanya harus standby, semuanya harus siap apabila dibutuhkan dan membantu apabila diperlukan, ya, membantu secara penuh. Biasanya partai politik yang mendaftar di partai politik tingkat pusat kadang-kadang akan membutuhkan sesuatu kalau misalkan diperlukan terkait dengan misalkan kepengurusan di daerah yang kira-kira mungkin daftarnya kurang. Nah, harus cepat. Ya, teman-teman di helpdesk di daerah harus cepat. Ini. Nah, gitu. Terus kemudian juga mendokumentasikan, Pak. Baik. Ya, helpdesk mulai dari tingkat pusat sampai tingkat didokumentasikan dengan baik. Siapa yang datang, buku tamunya, daftar hadirnya, jam berapa datang, ya toh, apa yang ditanyakan.
kemudian kita memberikan layanan apa, itu semuanya harus didokumentasikan, terdokumentasi ya. Ini penting menurut saya supaya apabila nanti diperlukan dokumen-dokumen semacam ini, nah kita bisa menunjukkan secara lengkap ya gitu loh yang penting ya, ini teman pemilih, ada dua hal yang saya tangkap dari pemberitahuan penyampaian dari Bapak Deputi. Yang pertama, banyak sekali teman-teman partai yang salah kaprah, seolah-olah pendaftaran itu juga akan dilakukan di KPU provinsi. Ini kami pastikan seperti yang disampaikan Pak Deputi tadi, tidak dilakukan pendaftaran di tingkat KPU provinsi. Semuanya terpusat di KPU di KPU RI. Sedangkan tugas pelayanan kami itu akan diperbantukan di semua lini di tingkat provinsi dan juga kabupaten dalam bentuk helpdesk atau desk pelayanan. Nah, ketika desk pelayanan itu apa manfaatnya? Saya ulangi kembali karena ini menjadi tugas yang harus selalu kami kabarkan, kami wartakan, yaitu tugasnya untuk memberikan pelayanan informasi selama jam kerja. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu desk pelayanan terbuka. Informasi apapun teman-teman pemilih dan juga kawan-kawan dari partai politik, silakan dipertanyakan melalui desk. Kami bisa jawab, tapi kalau tidak pun kami akan teruskan dan pelayanan itu seketika. Boleh diteruskan Pak? Boleh. Deputi, silakan. Ya, jadi begini. Ada teman-teman kita di kabupaten kota. Siap. Ketika ada peserta bertanya atau masyarakat bertanya, baik, kan tidak hanya peserta yang bertanya di boleh. helpdesk. Masyarakat boleh. Boleh, silakan. Boleh. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan gitu ya? Apa yang bisa kami bantu gitu ya? Nah, tapi karena helpdesk ini terkait dengan pendaftaran, baik, maka silakan ya bertanya soal bagaimana proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Wah, saya tidak bisa menjawab ini. Ini karena sifatnya ini banget, regulatif banget gitu ya. Oke Pak, saya tanyakan ke KPU provinsi. Silakan, ditanyakan. Dengan menggunakan media tercepat, Pak. Baik. Bukan berarti tanyanya sekarang, jawabannya besok. Nah, itu jangan ya. Ya. Nanti mohon ya teman-teman KPU Kabupaten Kota, penyelenggara di tingkat Kabupaten Kota yang mendengar kami. Jadi tolong ini cepat ya. Baik. Jadi gunakan sarana komunikasi yang tercepat. Sekarang kan berita kan cepat lah. Surat saja kadang ngomongnya belum selesai, suratnya sudah sampai. Ya. Itu kan ya. Nah, oleh karena itu kita harus cepat karena waktu kita terbatas ya. Nah, kalau kabupaten tanya ke provinsi juga belum bisa menjawab, silakan ke KPRI ya. Nanti kalau misalkan belum diatur di regulasi, kan bisa saja, kan kita tidak tahu ya. Apa yang akan terjadi nanti kan tidak tahu. Misalkan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta di tingkat kabupaten itu belum terakomodasi di regulasi, nanti akan diadakan kebijakan tertentu ya yang sekiranya bisa menyelesaikan persoalan yang belum diatur dalam regulasi. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu Pak Yos. Satu hal yang menarik yang disampaikan. Jadi pertanyaan kepada helpdesk pada masa pendaftaran itu bukan hanya partai politik. Teman-teman pemilih pun berhak untuk mempertanyakan. Nanti misalnya diverifikasi faktual. Tahu-tahu saya yang ASN, nama saya juga ikut mendukung. Nah, kepada siapa kami bertanya? Barangkali ke situ. Atau siapapun boleh bertanya. Betul. Ya. Betul. Masyarakat semua silakan. Silakan. Ya. Jadi helpdesk kami itu terbuka. Ya. Tapi ini khusus untuk pendaftaran dan verifikasi sampai ke penetapan partai politik. Ya. Kalau nanti bertanya soal bagaimana saya bisa jadi anggota PPK apa tidak, Pak? Nah, ini bukan ke helpdesk ini, gitu ya. Pak, saya boleh enggak jadi anggota KPPS? Nah, itu nanti ada momennya tersendiri, ya. Nanti ketika kita mulai merekrut badannya itu silakan bertanya. Tapi helpdesk yang kita bentuk ini khusus untuk helpdesk. Masyarakat yang ini bertanya silakan. Ya. Pak, ini terkait dengan keanggotaan partai politik. Nama saya kok masuk. Nah, ini. Saya minta tolong dong Pak. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke helpdesk kami. Saya ini tentara Pak. Saya ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi sifatnya kita konsultatif dan solutif gitu ya. Oke, teman pemilih, ada banyak hal yang masih kita ingin gali dari mumpung Pak Deputi ada di Nusa Tenggara Timur. Pak Deputi, kira-kira selain
melakukan sosialisasi tadi, upaya-upaya apa saja yang sedang dilakukan untuk menggalang kelancaran selain anggaran, regulasi, apalagi yang sedang dilakukan oleh KPU RI ini, Pak? Ya, banyak yang kita lakukan, Pak Yos. Baik. Termasuk pembenahan infrastruktur juga penting. Baik. Ya. Tadi anggaran juga sudah kita mohonkan anggaran kepada pemerintah, anggaran kepada lewat Kementerian Keuangan sudah, beberapa diskusi melalui persetujuan lewat DPR juga sudah, kan memang tata cara pengajuan anggaran kan lewat DPR dan pemerintah juga sudah kita lakukan semua melalui rapat-rapat semua sudah, termasuk penataan organisasi, kan penting Pak, ini kan harus kita tata betul nih, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota ini kita tata betul ya, ini sudah kita lakukan semua. Termasuk yang sebentar lagi juga insya Allah kita akan juga lakukan ini penataan infrastruktur. Ya, penataan infrastruktur penting. Karena kalau mohon maaf kalau misalkan penyelenggaraan pemilunya sedemikian rumit ya, complicated, dan kita kan pelaksanaan pemilu paling rumit di dunia nih, Pak. Pelaksanaan pemilu di Indonesia ini adalah pelaksanaan pemilu paling rumit di dunia. It's a very very complicated election in the world. Nah, gitu bunyinya ya. Memang betul. Betul. Bayangkan coba, sekian banyak caleg, ada 2.593 dapil, dilaksanakan hanya dalam waktu 1 hari. 1 hari. Ya, pelaksanaan pemungutan suaranya itu. Ya, penghitungan suaranya sampai 2 hari, 14 sampai 15 Februari. Tapi ini kan sangat cepat, tidak ada pelaksanaan yang ditunda seminggu kemudian, gitu kan? Seperti di India sekarang. Minggu depan ada lagi, seperti di Amerika ada pemilihan di negara bagian kemudian dan seterusnya. Nah, oleh karena itu semua yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan suksesnya pemilu itu harus kita persiapkan semuanya. Termasuk ya tentu yang paling penting adalah kesiapan SDM-nya. Baik. Ini Pak, kesiapan SDM ini tentu ya termasuk saya, termasuk Pak Yos, ini kan bagian yang ada di dalam situ, gitu kan. Nah, tentu kita dorong ya secara masif gitu, secara terus-menerus gitu, termasuk mohon bantuannya Pak KPU Provinsi kepada teman-teman penyelenggara di kabupaten kota, termasuk nanti kalau PPK PPS sudah terbentuk, KPPS-nya dan Pantarlisnya sudah terbentuk. Ya. Nah, ini soliditas personal dan kelembagaan kita ini betul-betul satu tujuan kita ya, tidak ada yang lain, demi suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Ini yang penting, Pak. Teman pemilih, banyak hal yang kita sudah dengar dari pengakuan Pak Deputi tadi. Kalau ada pertanyaan bahwa besok pemilu siap nggak KPU? Apa kata Pak Ayu? Kita harus siap. Itu ya. Kita harus siap. Ya. Meskipun kapanpun pelaksanaan, karena ini tugas kita. Gitu kan? Kita harus siap. Itu Pak ya. Yang penting pokoknya kita semua ya solid ya, kompak ya. Sementara jangan ini dulu lah ya, hal-hal yang sifatnya tidak penting, jadi ribut, diskusi macam-macam, akhirnya menjadi tidak kondusif dan seterusnya, ini kita hilangkan lah ya, semacam itu, hal-hal semacam itu. Mari kita fokus, satu, suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Teman pemilih, kita ingin dengarkan closing statement dari Pak Deputi. Pak Deputi, mungkin ada 2 yang saya inginkan. Apa harapan Pak Deputi untuk pemilih? Dan yang kedua, apa harapan Pak Deputi untuk seluruh penyelenggara di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur? Silakan Pak. Ya, pertama pemilih, teman-teman pemilih ya, mari saya mengajak, mari kita menjadi pemilih yang cerdas ya, supaya kita ingin bahwa pelaksanaan pemilu 2024 nanti itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Kemudian kepada teman-teman penyelenggara, mari kita sama-sama meningkatkan soliditas kita, meningkatkan profesionalisme kita, meningkatkan integritas kita sebagai penyelenggara pemilu, ya, meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas kita sebagai penyelenggara pemilu, supaya penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan sukses dan mantap. Gitu, Pak. Luar biasa, terima kasih. Rasanya waktu ini kita bisa 1-2 jam lagi, tapi waktu juga yang membuat kita harus ada batas. Teman pemilih,
Demikian bincang-bincang santai kita pada kesempatan hari ini dalam episode Beta Pilih, Omong Enak tentang pemilu dan pemilihan bersama dengan Pak Deputi, Pak Wima. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikut. Sukses, integritas 24 jam. Mantap.